Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman dan nikmat sehat dan juga nikmat Islam, sehingga kita bisa membersamai anak-anak kita dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan sekaligus uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga di akhir zaman. Ayah bunda yang hebat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimanakah kita menjadikan Rasulullah itu menjadi idola bagi keluarga kita, bagi kita sebagai orang Islam. Nah, tentu saja kita menginginkan anak-anak kita juga menjadikan Rasulullah itu sebagai idolanya itu ya, bukan yang lain-lainnya, tapi idolanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada tulisan dari Ayah Irwan Rinaldi yang sangat bagus sekali ya, dengan judul Agar Rasulullah Hidup Dalam Jiwa Anak Kita. Dan tentulah kita sangat bersyukur sekali ya jika kita menjadi orang tua yang sudah mengenalkan Rasulullah itu dalam kehidupan anak-anak kita. Dan bahkan tidak hanya mengenalkan saja, tetapi juga mencoba melakukan apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW selama bersama anak-anak kita. Dan tidak ada kata lain, kita harus bersyukur kalau kita memang sudah melakukan hal seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada orang tua yang belum mengenalkan Rasulullah SAW sebagai idola kepada anak-anak kita. Tetapi tidak ada kata terlambat ayah bunda ya. Kita bisa memulainya dari sekarang. Masih ada waktu kita bisa mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita. Kita mencoba mengenalkan Rasulullah agar dekat dengan anak-anak kita dengan mulai dari diri kita sebagai orang tua, dengan mengubah paradigma ya. Kita harus mengubah paradigma kita dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Terutama kita harus membenahi siapa sih idola yang harusnya kita kenalkan kepada anak-anak kita. Dan itu tidak hanya kita kenalkan saja, tetapi kita biasakan dan kita yakinkan kepada anak-anak. Dan yang kedua, kita coba mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dengan menyediakan waktu khusus setiap hari. Mungkin bisa 10 menit atau 15 menit. Dan itu kita lakukan untuk memperbanyak mengenal Nabi dengan kita membaca, kita mendengarkan cerita-cerita Nabi, dan kita juga mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman kita, dan kita mencoba melakukan apa-apa yang Nabi perintahkan. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebagai orang tua, baru kita mengenalkan kepada anak-anak kita. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan agar Rasulullah dekat dan hidup dalam keseharian anak-anak kita? Jawabannya hanya satu ayah bunda, yaitu dekatkan dan hidupkan Nabi Muhammad SAW dalam keseharian anak-anak kita. Kita bisa mengenalkan Rasulullah pada kehidupan anak-anak kita dengan pertama, kita bangun pagi bersama Rasulullah. Seperti apa Rasulullah kalau bangun pagi? Ternyata Rasulullah itu selalu bangun jauh sebelum waktu subuh datang. Nah, kita coba biasakan anak-anak kita untuk bisa bangun pagi seperti jamnya Rasulullah. Tapi tentu saja kita ajak anak-anak kita secara bertahap sesuai kemampuan dan juga sesuai usianya. Dan ini adalah agak berat juga ya, tapi insya Allah kalau kita biasakan akan menjadi kebiasaan yang sangat baik. Kita bisa membiasakan anak-anak kita bangun pagi seperti Rasulullah. Dan yang kedua, kita membiasakan bercerita tentang Rasulullah dan sahabatnya sebelum anak-anak kita tidur. Nah, mungkin kalau yang sekarang terjadi, ketika mau tidur, anaknya pegang HP, orang tuanya pegang HP. Nah, kita mencoba menjadi pembaca cerita, mendengarkan cerita kepada anak-anak kita, terutama cerita Rasulullah itu ya, bisa juga cerita sahabat. Kita pilih cerita yang disukai oleh anak-anak kita, dan akan semakin menarik lagi kalau cerita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad itu mempunyai hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tidur seperti Rasulullah.
Nah, kita ajak anak-anak kita mengikuti bagaimana cara-cara Rasulullah ketika tidur. Rasulullah ketika mau tidur bersiwak dulu atau bergosok gigi dahulu itu ya. Juga berwudu, dan ketika merebahkan badannya ke tempat tidur itu ya, Rasulullah miring ke kanan dan tidak lupa berdoa sebelum tidur. Nah, dan yang selanjutnya kita mencoba mengenalkan kepada anak-anak kita bagaimana beribadah dan hidup seperti Rasulullah. Dan ini memang agak sulit juga itu ya, tapi insya Allah kalau kita memang mengajari ke anak-anak kita setahap demi setahap, kita kenalkan gitu ya. Dan hidup Rasulullah itu adalah sangat sederhana sekali ya, tidak ada bermewah-mewahan gitu ya. Jadi Rasul kita hidup sangat sederhana sekali, dan ini juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita gaya hidup yang sederhana. Yang terakhir mungkin kita bisa, masih ada lagi ini, ada bagaimana makannya Rasulullah itu ya. Ternyata Rasulullah itu makan makanan yang halal dan baik gitu ya. Dan cara Rasul makan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita menggunakan tangan kanan, membaca bismillah gitu ya. Makannya dihabiskan, tidak sambil berdiri seperti itu. Dan kita sering ya mengajarkan anak-anak kita, kalau di sekolah kita bisa mengajarkan mereka dengan lagu gitu ya. Bagaimana adab makan seperti Rasulullah. Makannya dihabiskan seperti Rasulullah, makan tidak berceceran, makan dihabiskan. Nah, seperti itu ya, makannya dengan tangan kanan. Dan juga ketika mengambil makanan, kita mencoba mengajarkan untuk mengambil yang dekat dengan anak-anak kita gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kita juga mengajarkan bagaimana makanan yang halal dan baik, itulah makanan yang memang diajarkan oleh Rasulullah yang harus kita isi di dalam tubuh kita. Yang terakhir, bagaimana bermainnya Rasulullah. Nah, kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita, mendekatkan kepada anak-anak kita bermain seperti Rasulullah. Dan Rasulullah ketika bermain gitu ya, bermain dengan anak-anak itu adalah permainan yang menyenangkan gitu ya. Dan Rasulullah senantiasa mencium anak-anak yang ada, yang ditemuinya itu ya. Dia memberi salam, lalu mengelus-elus kepalanya dan juga menciumnya gitu ya. Dan bermain di sini adalah bermain yang sangat menyenangkan. Dan semoga dengan apa-apa yang kita dekatkan gitu ya, seperti Rasulullah bisa ada di dalam hati anak-anak kita. Dan semoga Allah memudahkan semua usaha keras kita itu ya, dalam mengenalkan, membiasakan, dan meyakinkan bahwa tidak ada idola yang harus kita jadikan dalam diri kita itu ya, selain Rasulullah gitu ya. Ya, semoga Allah mudahkan kepada kita semua, ayah bunda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.